Di pusat kota Jambi, berdirilah sebuah bangunan megah yang menyimpan kisah panjang tentang kekuasaan, perlawanan, dan kejayaan masa lalu. Masjid Agung Al-Falah atau yang dikenal sebagai Masjid Seribu Tiang bukan sekedar tempat ibadah. Ia adalah saksi bisu perjalanan sejarah Kesultanan Jambi. Gagasan pembangunan masjid di tanah bersejarah ini mulai muncul pada tahun 1960-an dan baru terrealisasi pada tahun 1971. Masjid Agung Al-Falah diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 29 September tahun 1980. Masjid Kebanggaan Negeri Sepucuk Jambi 9 Lurah ini berdiri di atas lahan lebih dari 2,7 hektar dengan luas bangunan mencapai 6.400 meter persegi. Masjid ini mampu menampung hingga 10.000 jamaah sekaligus. Secara filosofi, Masjid Al-Falah dirancang sebagai bangunan terbuka tanpa pintu dan jendela. Konsep ini selaras dengan makna Al-Falah yang berarti kemenangan yang mencerminkan kebebasan. Jadi, siapapun dapat masuk dari arah mana saja sehingga menjadikan masjid ini sebagai simbol keterbukaan dan persatuan umat. Lalu, kenapa ya Masjid Agung Al-Falah ini sering disebut juga dengan Masjid Seribu Tiang? Apa karena tiangnya benar-benar berjumlah 1000 ya? Daripada penasaran, kita hitung aja yuk. Loh, kok nggak sampai 1000 sih? Lantas, kenapa ya orang-orang pada suka nyebut 1000 tiang? Tiang ini cuma 232. Nah, sejarah 1000 tiang itu pada saat Gus Dur jadi presiden, dia ke Jambi. Begitu naik tangga di depan dia nengok, sini besar ini sih 1000 tiang. Jadi terkenal sampai hari ini, di mana-mana masih 1000 tiang. Julukan ini juga lahir dari sebuah majas, yaitu majas hiperbola, yang berarti ungkapan yang dilebihkan untuk menggambarkan betapa luar biasanya sesuatu itu di mata kita, yang mana dalam hal ini menunjukkan betapa megah dan uniknya arsitektur masjid ini. Ditambah lagi, desain masjid yang terbuka tanpa pintu dan dinding membuat tiang-tiang itu terlihat dari semua arah, berdiri kokoh dan memenuhi pandangan. Kenapa Tria? Gak apa-apa kok. Ada kertas nih, mari kita buka. Ayo. Jika ingin teman kalian kembali, selesaikan teka-teki berikut dalam waktu 20 menit. Hah? Teman kita? Siapa? Bella! Coba lihat ini. Petunjuk pertama berada tepat di bawah kubah masjid. Berarti kita harus ke kubah masjid. Ya, ayo. Petunjuk pertama berada tepat di bawah kubah masjid. Ini apa? Ini petunjuk selanjutnya nggak sih? Pergi ke sisi kanan dan kiri masjid, temukan petunjuk selanjutnya. Ini kan waktunya 20 menit. Ya udah, kita berdua, kalian berdua. Iya, biar menghemat waktu. Iya, benar. Yuk. Ini Fat. Oh iya Put, coba buka Put.
Perhatikan tiang putih di depan. Tiang itu memiliki matriks yang berordo 4x16. Temukan petunjuk selanjutnya pada baris kedua, kolom ke-7. Nah, aku tahu Fatima, ternyata jumlah tiang putih ini adalah berordo 4x16. Nah, selanjutnya temukan petunjuk pada baris kedua kolom ke-7. Baris kedua, kolom ke-7? Iya. Maksudnya gimana, Put? Nah, sini aku tunjukin. Ini kan ada 2 baris. Kemudian kita cari kolom ke-7-nya. Berarti ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayo. Ini ada Put, kertasnya, Put. Ya, coba buka Fatimah. Kubah masjid berbentuk setengah bola, memiliki diameter 30 meter. Hitunglah kolom kubah masjid. Loh, kok soal matematika sih? Ya udah, ayo kerjain aja Fatimah, mana tahu kita dapat jawabannya. Ayo Put, kan tadi waktunya 20 menit. Ayo. Itu kita lihat dulu diameternya 30 meter. Kita tentuin aja jari-jarinya. Berarti jari-jarinya setengah dari diameter, berarti setengah dari 30, berarti R-nya 15 meter. Selanjutnya untuk itulah volume kubah masjid. Volume berarti volume itu rumusnya 2/3 dikali VR pangkat 3. Oke, 2/3, V-nya kita ambil 3,14, R-nya tadi 15 pangkat 3. Oke, 2/3 dikali 3,14 dikali 15 pangkat 3 itu 3.375. Oke, 2 kali 3,14 dikali 3.375 itu 21.195 dibagi 3. Jawabannya 7.065 meter kubik. Ini udah ketemu Put jawabannya, tapi mana teman kita? Oh ya udah, kalau gitu kita bantu teman kita aja. Yuk, kita cari dananya. Yuk. Coba buka. Sekarang Anda berada di titik koordinat 0,0. Temukan petunjuk selanjutnya pada titik koordinat 4,1. Aku tahu, Pria. Apa? Jadi kita sekarang itu di titik 0,0. Sedangkan petunjuknya itu 4,1. Berarti X-nya 4, Y-nya 1. X-nya itu 1, 2, 3, 4, Y-nya itu 1. Oh, ayo kita ke sana. Ayo. Itu kertasnya ya, ayo diambil. Luas masjid berbentuk persegi dengan ukuran 80 meter dikali 80 meter. Berapa luas seperempat bagian dari masjid itu? Ya udah, kerjain aja dulu, kalau tahu ada jawabannya. Oke, aku coba kerjain ya. Nah, di sini kan kita ditanya luas masjid. Masjidnya berbentuk persegi, ukurannya 80 kali 80. Rumus untuk luas persegi itu kan sisi kali sisi. Berarti 80 kita kali sama 80. Hasilnya 6.400. Terus ditanya lagi luas seperempat dari bagian masjidnya. Berarti 6.400 kita bagi 4. 6.400 dibagi 4 itu 1.600. Ini soalnya udah ketemu, tapi di mana teman kita? Iya ya, ayo kita cari Fatima dengan Putri. Ayo. Nah itu mereka. Iya. Jadi kalian di sana nemuin apa? Kami nemuin soal MTK ini. Loh, kok sama? Kalian udah ngerjain soalnya? Sudah. Kami juga udah loh. Nah terus selanjutnya ini bagaimana? Tapi Bella nggak muncul-muncul. Iya lagi, mana tinggal waktunya tinggal 1 menit nih. Aduh, mana nih udah capek banget. Kok Bella nggak muncul-muncul ya?
kalau Bellanya nggak ketemu, gimana ya? Loh, Bella? Iya, kenapa? Kok kalian tidur semua sih? Loh, ini beneran kamu, Bel? Ya iyalah, siapa lagi? Bukannya tadi kamu diculik sama orang misterius? Apaan sih? Orang tadi aku izinnya pergi ke toilet. Teman-teman, aku ke toilet dulu ya. Tunggu. Kok kalian pada kaget sih? Emangnya tadi ada apa? Coba ceritain. Tadi aku mimpi kamu diculik loh, Bel. Loh, aku juga. Ih, aku juga loh. Loh, kok sama? Terus? Aku disuruh ngerjain soal. Soal apa? Soal matematika. Seru juga ya mimpi mereka tadi, supaya kalian benar-benar memahami apa yang dikerjakan oleh Fatima, Naya, Putri, dan Ria. Sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai bangun datar dan bangun ruang. Kita akan membahas mengenai bangun datar. Apakah kalian tahu apa itu bangun datar? Bangun datar merupakan sebutan untuk bangun-bangunan dua dimensi, sehingga bangun datar sering disebut sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Macam-macam bangun datar meliputi persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, dan lingkaran. Persegi memiliki beberapa ciri. Yang pertama, 4 sisi sama panjang. Kemudian, ciri yang kedua yaitu memiliki 4 sudut siku-siku yang sama besar, yakni 90 derajat. Persegi juga memiliki 2 diagonal yang sama panjang, dan kedua diagonal ini saling berpotongan loh. Apa itu luas? Luas adalah besarnya suatu wilayah yang batasnya jelas. Perhatikan gambar persegi A, B, C, D berikut. Di sini kita lihat luas itu adalah banyaknya kotak satuan. Kita bisa hitung luas dari persegi yang ada pada gambar tersebut. Kita hitung setiap kotak satuan yang ada di dalam persegi, sehingga kita peroleh luas dari gambar persegi tersebut adalah 100 satuan persegi. Nah, kita lihat panjang sisi pada bangun persegi tersebut adalah 10 satuan persegi. Satu sisinya lagi 10 satuan persegi, sehingga jika kita hitung banyaknya kotak dalam persegi tersebut adalah 100 satuan persegi. Sehingga dapat kita simpulkan untuk mencari luas persegi adalah sisi dikali dengan sisi, atau bisa kita tulis luas persegi sama dengan sisi pangkat 2. Jika kita ingin mencari seperempat dari luas keseluruhan persegi, maka kita gunakan rumus 1/4 kali sisi pangkat 2. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan bangun ruang. Bangun ruang adalah objek 3 dimensi yang memiliki volume dan dapat diukur panjang, lebar, dan tingginya. Masing-masing bangun ruang memiliki karakteristik dan rumus perhitungan volume serta luas permukaan yang berbeda. Bangun ruang ada yang sisi datar dan juga sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar ada limas, prisma, kubus, dan balok. Bangun ruang sisi lengkung ada kerucut, tabung, dan juga bola. Bola adalah bangun ruang yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran yang berjari-jari sama dan berpusat pada titik yang sama. Bola memiliki satu sisi lengkung dan tidak memiliki rusuk atau titik sudut. Volume bola adalah 4/3 V R pangkat 3.
luas permukaan bola adalah 4VR kuadrat. Nah, dari bentuk bola ini kita bisa memperoleh bentuk bangun ruang lainnya. Salah satunya adalah setengah bola. Setengah bola adalah bangun ruang yang diperoleh ketika bola dibagi menjadi dua bagian. Nah, yang dihitung oleh Fatima dan Putri tadi adalah volume kubah yang merupakan setengah bola. Volume bola adalah 4/3 VR pangkat 3. Karena volume kubah merupakan volume dari setengah bola, maka untuk mencarinya kita cukup mengambil setengah dari volume bola, sehingga volume kubah sama dengan 1/2 dikali 4/3 VR pangkat 3. Dari perhitungan tersebut kita peroleh volume kubah sama dengan 2/3 VR pangkat 3. Jadi rumus volume kubah adalah 2/3 VR pangkat 3.